Terus sama Dua Hati Satu Cinta yang jadi Karisma sama Temi itu juga berkesan. Berkesannya kenapa? Karena ada scene hujan-hujanan waktu itu di yang jembatan merah ya, Nyai. Nah itu tuh malam banget, tengah malam syutingnya kalau nggak salah ya Nyai, jam 1 malam itu syutingnya. Jam 1 malam harus diguyur hujan-hujanan yang buat opening yang Assalamualaikum, welcome to my channel di Cerita Pena. Di video kali ini ceritanya aku mau balesin pertanyaan dari kalian yang waktu pernah aku posting di Instagram. Q&A-nya kalian bakal aku bahas di sini semuanya. Nah, kemarin aku udah buka Instagram dan lihat komen kalian dan wow, luar biasa, banyak banget pertanyaan yang masuk. Akhirnya aku pilih 15 pertanyaan dari kalian. Pertanyaan dari siapa aja? Pokoknya kalian harus nonton video ini sampai akhir. Siapa tahu pertanyaan dari kalian ada yang aku balas di sini. Oke, kita buka. Pertanyaan pertama dari Ramadhani underscore sih? Underscore apa square? Underscore ya? Yang garis bawah underscore. Nah, pertanyaan pertama dari Ramadhani underscore fit. Pertanyaannya, Kak Penti, tantangan terberat sewaktu jadi peran hantu apa? Tantangan terberat waktu jadi hantu itu ya takut ada yang nyamain, itu aja sih. Dan emang kejadian. Udah gitu sama takutnya tuh kan kalau jadi peran hantu udah pasti malam syutingnya. Dan syutingnya bisa sampai tengah malam, setnya di kuburan, kadang di kuburan asli, kadang kuburannya tuh settingan. Terus apalagi kalau misalnya ada adegan ceritanya di dalam kubur, jadi tanahnya itu yang digali terus aku ada di dalam situ dan itu tuh berasanya yang gak enak gitu, gak nyaman. Oke, lanjut ya. Dari viewer underscore KSG. Kak, inget film Genta Buana yang Cinderlaras nggak? Diam kau, Mai. Ini urusan aku dengan manusia laki-laki itu. Tunggu. Kamu. Sekali lagi. Kamu. Loh, kok ada dua? Ibu. Kan kakak di situ mainin 2 karakter. Susah nggak sih kak meranin 2 karakter berbeda? Penasaran banget nih aku. Oke, jadi 2 karakter dalam satu film, ya itu agak sedikit berat ya, karena kan harus ganti-ganti baju ketika jadi karakter ini harus seperti apa, jadi karakter yang lain bajunya ganti lagi, terus udah gitu yang satunya lembut ya kan, nangis-nangis, yang satunya antagonis, marah-marah. Ada sedikit kesulitan tapi enjoy aja sih dan aku seneng ngelakuinnya. Oke, pertanyaan ketiga dari CV underscore V. Kak, dulu sama Kak Revi di lokasi gimana kak? Menurut kakak, Kak Revi di lokasi itu orangnya gimana ya? Revi, nih banyak banget yang nanya tentang Revi. Oke, aku jawab di sini ya. Kak Revi itu dulu, jadi gini, aku tuh dulu sama Revi gak banyak filmnya satu frame. Paling cuma 1-2 judul, ada 1 frame bareng sama Revi. Setelah itu kita bisa, jadi Revi judul film mana, aku film mana, jadi jarang ketemu kalau misalnya beda judul, beda frame. Tapi setahu aku sih selama syuting sama Revi orangnya tuh baik. Dan yang diingat itu dia royal sama kru, dia baik. Terus ada pertanyaan dari Nyai, baca Nyai. Nomor 4, baca Nyai, jam makan gaji buta Nyai. Bilal, Naon? Liadi, kakak pernah main di PH luar, ada bedanya nggak sama main di Genta dari kru pemain dan lain-lain? Ada bedanya? Oh, oke.
Ada bedanya enggak? Jelas ada bedanya. Karena kan kalau di Genta itu kan aku udah bertahun-tahun dan hampir setiap hari ketemu. Jadi udah kayak bukan antara kru sama pemain, udah benar-benar kayak temen, udah ngilangin, kalau misalnya ngilangin bosen, ngilangin apa tuh udah bercanda aja main gitu. Kalau misalnya di luar, PH luar itu kan baru kenal. Jadi agak-agak sedikit canggung. Kalau misalnya waktu di Genta itu ya lebih enjoy aja karena udah kenal lama dan udah nggak ada batasan. Betul Nyai? Betul. Tuh. Lanjut Nyai. Mardi. Oh, 19 angka sih. Mardi 019. 019. Sini deket-deket biar Dipanggil Pepeng. Hah? Awal mula dipanggil Pepeng. Awal mula dipanggil Pepeng. Iya sih, banyak banget yang nanya. Suka teman-teman juga, teman-teman di Genta pada manggil Pang Peng Pang Peng. Kenapa dipanggil Pempeng? Karena dulu tuh kan kurus badannya, jadi krempeng. Penti krempeng jadi Pepeng gitu ceritanya. Lanjut Nyai. Cain dong. Aja Rani. Kesan Teteh selama syuting bareng Kak Afdal. Kesan waktu syuting sama Kak Afdal. Kak Afdal itu orangnya baik dan Kak Afdal itu jujur, Kak Afdal itu orang pertama yang tahu banget aku niti karir di Genta. Karena dari bener-bener nggak bisa acting sampai akhirnya mulai ada perkembangan actingnya, itu Kak Afdal ngeliat banget prosesnya. Dan waktu syuting sama Kak Afdal orangnya baik gitu, nggak macem-macem, terus nggak pernah, maksudnya nggak usil orangnya. Kalau Kak Afdal itu orangnya ya gitu, baik pokoknya. Lanjut. 8. Harry. Get play. Harry underscore keplek. Kak, kenapa Genta stop produksi? Nah, kenapa Genta stop produksi? Kalau misalnya kenapa stopnya itu wallahualam, kenapa bisa stop? Karena sebelum Genta stop itu aku udah jarang syuting di Genta karena waktu itu nikah tahun 2011. Jadi selanjutnya produksi Genta selanjutnya aku udah nggak ikut lagi. Jadi nggak tahu kenapa bisa stopnya. Mudah-mudahan nanti bisa produksi lagi ya. 9. Sheila. Ella. Bacanya. Antara email dan Ratu, siapa paling dapat haus milih? Kenapa? Apa? Oh, antara email sama Ratu, siapa yang paling deket? Ya Ratu. Kenapa? Karena Ratu waktu itu satu kosan. Pertama kali ketemu Ratu itu di kosan, terus sama-sama dari Bandung. Nah, terus jadi ya ngerasa ada teman, terus maksudnya karakternya juga hampir sama lah, nggak macem-macem. Ratu itu kan orangnya bager gitu. Terus sampai sekarang juga alhamdulillah, walaupun sudah menikah, kita semua udah punya anak, tapi tali silaturahmi kita masih tetap terjalin sama Neng Ratu. Neng Ratu, nanti tunggu aku ke Bandung, kita ngevlog. Oke. Terus lanjut Nyai. Mulyan, nomor 337. Ada apa sih antara teh penti sama warna pink sampai warna pink? Ikonik banget. Ikonik banget. Sampai dijuluki Lady Pink Peng. Oke, Tolong bantu. hapus penasaran. Oke, Mulyan nih jawabnya. Karena aku sebenarnya suka sama warna pink. Nah, terus nggak tahu kenapa di Genta itu setiap dapat kostum ya warna pink. Jadi alhamdulillah kalau misalnya kebetulan dapat kostum warna pink jadi bonus. Lanjut, Nyai. Ana. 93. KPP yang dulu syuting di Genta pernah di Genta kan pernah tuh jadi antagonis, rasanya gimana, ada kesulitan apa enggak karena terbiasa jadi protol. Akhirnya ada tulisannya dong nih. Protol. Protagonis. Ya. Waalaikumsalam buat Ana Umu 93.
Ya, waktu itu pernah syuting jadi antagonis, nggak banyak sih. Terus rasanya gimana? Rasanya capek, sama sih capeknya. Protagonis juga capek, kalau harus nangis-nangis, disiksa. Kalau antagonis juga capek, karena marah-marah itu juga kan ngeluarin power, ngeluarin energi. Jadi kalau menurut aku, protagonis sama antagonis itu sama-sama kuat karakternya, sama-sama hebat. Terus apa kesulitannya? Kesulitannya ya capek aja kadang kalau misalnya harus yang kayak teriak-teriak gitu, marah kadang powernya. Jadi ya luar biasa buat teman-teman aku yang menjadi peran antagonis, luar biasa. Lanjut. Diary Avandi Alicia _ Satu, kesan Teteh selama syuting di Genta. 2, drama musikal paling berkesan. 3, alasan terjun ke dunia UB. Tube. Itu Tube. Oke, diary. Oke, buat diary Avandi Alicia _ ya. Pertama, kesan selama syuting di Genta. Selama syuting di Genta itu alhamdulillah menyenangkan, walaupun awalnya agak-agak sempet mau nyerah, tapi lama-lama terbiasa. Ya enak aja jalaninnya, apalagi semuanya tuh nyaman, krunya, pemain yang lain, terus ngerasa punya lingkungan baru, teman baru. Pokoknya Genta the best deh. Dan kangen banget sama kru-krunya, make up, kostum, semuanya. Terus apa? Drama musikal berkesan. Oh, Derita Anak Tiri. Itu gadis yang aku ceritakan tempo hari. Cantik kan, Ma? Iya, cantik. Yang sama Kak Afdal, Ratu, Nada, terus siapa lagi? Kak Afdal, Ratu, Nada, pokoknya banyak deh di situ Derita Anak Tiri. Terus sama Dua Hati Satu Cinta yang jadi Karisma sama Temi, itu juga berkesan. Berkesannya kenapa? Karena ada scene hujan-hujanan waktu itu di yang jembatan merah ya, Nyai. Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Nah itu tuh malam banget, tengah malam syutingnya kalau nggak salah ya, Nyai. Jam 1 malam itu syutingnya. Jam 1 malam harus diguyur, hujan-hujanan yang buat opening, yang lagi cerita opening itu. Nah terus yang ketemu sama Temi, hujan-hujanan lagi, dan itu dikeringinnya pakai lampu ya, Nyai. Pakai lampu disorot itu biar cepet kering dan harus ganti baju lagi untuk next scene. Nah pas scene ending itu yang ceritanya jatuh. Karisma. Dari jembatan itu kan langitnya udah kelihatan tuh warnanya, warna agak-agak biru terang gitu, dan itu udah subuh guys. Jadi dari pagi sampai subuh kita di Kebun Raya Bogor. Itu sih berkesan banget. Lanjut, Nyai. alasan kedua. Oh iya, oke. Alasan kenapa terjun ke dunia YouTube? Alasannya ya karena Kak Afdal sih. Karena Kak Afdal tuh jadi kayak portal gitu, kebuka, iya pada masuk semua gitu. Jadi memang awalnya tuh tadinya udah deh di rumah aja gitu kan, ngurus anak-anak, ngurus ini. Terus udah gitu, waktu pertama collab sama Kak Afdal juga sebenarnya masih mikir-mikir, ketemu nggak ya gitu. Janji bulan November, kita akhirnya ketemu bulan Desember. Dan dari situ iya malah keterusan deh. Ketemu sama kamera, inget lagi sama dulu. Jadinya bener-bener ya udah buka channel YouTube. Semoga bisa menghibur semua fans-fans Genta Buana di rumah, mengobati rasa kangennya, mengobati rasa rindunya ya. Lanjut, Nyai. Berarti 27-40 ya. Teteh mau tanya, pernah jatuh dari kuda enggak? Dan kira-kira jadi takut naik kuda lagi enggak? Oke. Rati _ 2740 jatuh dari kuda pernah.
waktu itu pernah bahas vlognya sama Kak Afdal, film Keris Empu Gandring waktu sama Coki. Nah, waktu itu kudanya berantem, jatuh dari kuda, kakinya keinjek sama kuda, terus ke rumah sakit. Alhamdulillah di ronsen nggak ada apa-apa, nggak ada patah, nggak kenapa-napa. Dan setelah itu dikira boleh istirahat, ternyata masih harus syuting lagi. Jadi udah jatuh dari kuda, lanjut syuting. Tapi nggak apa-apa. Oke, takut lagi atau enggak? Takut. Jadi sekarang imbasnya trauma sama kuda. Kalau deket kuda, kayaknya udah duduk gitu. Dan kudanya juga kalau misalnya deket gitu, kayaknya dia tahu deh. Feelingnya kuat kan kalau binatang. Jadi kalau misalnya itu kudanya juga kayak beda gitu. Jadi makin tambah takut. Lanjut, Nyai. Safa Zaharo 23. Gimana rasanya disadikan peran orang gila setan di film Genta Buana? Kesan dapetin kedua peran tersebut, kalau ada tawaran lagi main film yang kedua itu mau ambil nggak? Oke, Safaharo 23. Aku jawab ya. Rasanya jadi orang gila. Capek karena yang apa ya, nggak semudah yang dilihat, nggak semudah yang dilihat gitu kan. Mungkin ngelihatnya cuma bengong atau ngeliat teriak-teriak sendiri gitu kan. Cuma ya agak capek sih, apalagi kalau misalnya jadi orang gilanya tuh yang ceritanya tuh yang stres, yang bener-bener emosinya tuh yang keluar banget kayak gitu-gitu ya. Ya lumayan susah, tapi alhamdulillah sih kalau bisa tuh ada kepuasan sendiri. Nah, terus sama peran setan, ya sering banget dulu di film Kuasa Ilahi, Suratan Takdir, Misteri Dua Dunia, itu sering banget dapat peran setan. Kesannya gimana? Kesannya ya seneng juga sih. Senengnya senengnya karena beda gitu, beda dari yang lain. Jadi hantu tuh simple banget, cuma pakai baju putih, pakai wig panjang, makeupnya putih-putih. Tapi kadang ada makeupnya yang pakai latek ditempel-tempel, itu agak-agak berat sih kalau udah digituin. Kadang muka tuh sakit gitu, gatel-gatel gitu-gitu deh. Juangan ya. Kalau ada tawaran lagi main film itu, mau ambil atau enggak? Mau lah. Apa aja peran ya, kalau bisa semua peran dimainin gitu. Jadi tantangan sendiri. Jadi apa aja harus bisa. Tuh. Apalagi nih? Irfa Fatihatun. Sing lagu ada Aku mau tanya. Teh kan di drama musikal ada lagu-lagu lip sync gitu ya. Teteh lip sync ada rasa kesusahan nggak buat ngafalin? Terus butuh waktu berapa lama buat ngafalin? Sungguh kasihan nasib sang bunga. Alhamdulillah, kalau kesulitan sih enggak. Cuma ya kadang-kadang kalau udah capek, kalau udah error, kadang-kadang ya suka susah masuknya. Tapi lama-lama karena udah terbiasa, jadi ada skrip, dia ngebantu. Dia skripnya tuh udah pegang lirik lagu, dipegang lirik lagu. Jadi misalnya sebelum masuk lirik itu, misalnya masih intro, nanti dibacain. Misalnya demi cinta, jadi pas masuk demi cinta dan kesetiaan. Nanti Demi cinta dan kesetiaan, ku hadapi segala derita. dia ngomong lagi, ku hadapi ini. Nanti pas sudah masuk baca lagi, karena kan lip sync ya, jadi suara skrip masuk juga nggak masalah. Yang penting pas lirik sama aku pas gitu, pas mangap
pas lirik tuh pas. Terus butuh berapa lama? Nggak lama sih, alhamdulillah. Maksudnya ya saat itu dapat lagu ya saat itu juga syuting gitu. Oke guys, tadi ada 15 pertanyaan yang aku pilih. Gimana? Masih belum puas pertanyaannya dijawab? Oke. Sekarang aku mau pilih acak pertanyaannya. Nanti pas jari aku berhenti, itu pertanyaannya bakal aku balas ya. Oke, nih. Dari _nia.krn. Kak Penti pertama kali main film di usia keberapa tahun? Pertama main film itu usianya 18 tahun. Kalau nggak salah, mau lulus SMA. Satu lagi ya, pilih acak ya. Oke, tuh aku love. Cantik dari Davara. Oke, dari davarafa086gmail.com 6988. Cantik, Kak Penti, kapan main film lagi? Tunggu aja nanti ya, kapan main film lagi. Oke, cukup sekian video Q&A hari ini. Nanti bakal ada lagi video Q&A selanjutnya. Kalian jangan lupa tulis komennya. Kalau masih ada yang belum dibacain, ada yang masih penasaran, kalian tulis lagi komennya nanti ya. Nanti pasti bakal aku jawab lagi di video Q&A selanjutnya. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik like, share, dan komen. Jangan lupa di subscribe, aktifin loncengnya. Bye-bye.